sekolah lagi. Malesin banget dah. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini lumayan enak dibandingin SMK 69 Cancuk dulu. Di sini segar udaranya. Ya, gimana nggak segar kalau deket gunung? Bentar, ini kelas gue di mana ya? Tadi nama lu siapa? Budi kan ya? Ho, Takut lupa gua. Oh iya, Bud. Lu kenapa pindah ke sini? Kalau gua sih agak terpaksa di sini. Gara-gara kagak dapet di sekolah lain. Nilai UN gua pas-pasan. Tapi walaupun pas-pasan, ya yang penting gue jujur. Angkatan gue dulu pada gede nilainya gara-gara pakai KJ. Yang jual sih katanya abang-abangan yang udah lulus. Jadi mereka kerjasama gitu sama orang dalam pemerintah. oh. Nah, kelas kita di situ tuh, Bud. BTW, kalau ada yang jatuh dari lantai 2 ini, menurut lu bakal mati gak orangnya? Yes. Yay! 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 Oke. Bud. Lu ntar mau pesen apa di kantin? Iya, gue lupa. Lu kan murid baru di sini ya? Mana mungkin tahu ada apa aja di kantin? Hah? Saran gua mie goreng aja. Enak, murah, praktis, dan kenyang pastinya. Tapi ada menu lain juga sih, kayak batagor, rawon, pecel lele, seblak, nasi goreng, banyak dah. Lu mau yang mana? Samain aja. Oke. Kagak enaknya di SMK gini, Bud. Sejauh mata memandang, batangan semua. Beda sama SMA kali ya. Ada sih jurusan fashion, tapi jarang juga siswinya. Kalaupun ada yang cakep, pasti udah punya pacar. Tapi kalau di SMA, balesinnya pasti banyak bahasa kentut. Bayangin aja tiap hari denger gue tuh kayak literally mental breakdown gara-gara di ghosting sama Maibu. Jijik bangsat. Bener. Ayo Bud, keburu ngantri. Oke.
Oke. Makasih. Hah? Hah? Eh? Eh? Budi ya? Kenalin, gua Richard. Seller paling top, markotop terkotop-kotop di SMK Cipta Wiyata. Sebelum lo beli, gue jelasin dulu nih, Bud. Jadi, ada 3 menu di shop gua. Menu pertama ini, item. Jadi di sini ada banyak pilihan barang yang nanti bakal ngaruh ke badan lo. Lo tadi mau mie goreng kan? Ada cuy di sini. Nah, tiap barang punya kelebihannya masing-masing, dan makin banyak kelebihannya, ya makin mahal. Lo bisa cek dan baca satu-satu ya. Mager gua kalau ngejelasin per item. Menu kedua tuh stats, Bud. Jadi di sini lo bisa upgrade badan lo. Kagak. Bukan nambahin implan ataupun bikin lo jadi cyborg. Bukan upgrade yang kayak gitu. Ini bukan Night City. Kehidupan di SMK Cipta Wiyata itu keras. Percaya sama gua, lu butuh upgrade badan lu biar bisa bertahan di sini. Nah, yang terakhir nih, Bud. Paling nyandu dah dijamin. Jadi di sini lu tuh bisa belajar Sick Move. Kalau di game-game MOBA sih namanya ulti. Cuman kan ini bukan game, tapi kehidupan nyata anjir. Sick Move ini wajib banget lu pelajarin buat pertahanan diri lu. Makin banyak Sick Move yang lu pelajarin, makin gak berkutik lawan lu. Oke, udah gue jelasin semuanya kan? Nah, sekarang what do you buy? Hah? 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 Kenapa nggak kasih tahu sekarang aja, Bob? Nggak aman, Bud, kalau sekarang. Mending di kelas aja. Oke. Intinya sih, SMK ini agak beda dari SMK lainnya. Perasaan gue kok SMK Cipta Wiyata ini nggak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancu ya. Tapi semoga aja perasaan gue salah. Bud, nasihat gue yang tadi jangan dilupain ya. Yang mana? Soal Sophia, jangan deketin doi kalau mau hidup lu tenang di sini. Oke. BTW, Richard itu agak aneh loh, Bud. Kenapa? Dari kelas 10 sampai kelas 12, gue nggak pernah tahu dia jurusan apa dan kelas apa. Lu pernah nanya nggak? Pernah, tapi dia bilang rahasia.いい？もっと控えて。間違った。にゃー。にゃー。
Sampai juga di kelas. Gua mau Hah? Hai. Ih. Ah. Hah? Hah? Oke. Apa gunanya kita susah-susah sekolah, bangsat? Gue udah nganggur 1 tahun, woi. Ngentot. Gue berkali-kali menang olimpiade. Urusin gue napa, anjing? Belum dapat kerjaan ini. Dulu nih ya, alumni SMK Cipta Wiyata tuh ngadain demo besar-besaran. Soalnya mereka nganggep kalau sekolah tuh gak ada gunanya. Alasannya, gara-gara pas mereka udah lulus, gak semuanya keterima kerja. Padahal katanya kalau masuk SMK gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Para OSIS di masa itu nyoba buat nenangin para alumni dan minta waktu buat menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, para alumni pun menahan amarahnya. OSIS kemudian nyoba ngadain sumbangan buat para alumni. Tapi jarang banget ada siswa yang nyumbang. Setelah dapetin respon kayak gitu, para OSIS akhirnya pergi lagi ke perwakilan alumni-alumni yang tadi demo buat ngasih tahu hal ini. Mereka udah siap buat dihajar para alumni. Anehnya, respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget. Mereka bilang gak apa-apa, tapi para OSIS harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah. Ya, seenggaknya minimal sampai mereka dapat kerjaan lah. Keesokan harinya, OSIS, guru-guru, beserta kepala sekolah ngadain rapat penting. Mereka ngebahas soal apa aja yang bisa dilakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi. Dengan berbagai pertimbangan, mereka semua akhirnya sepakat sama satu hal, yaitu diadakannya turnamen bernama Raise Your Champion. Di turnamen ini, kelas yang menang bakalan dapat bantuan insentif dari sekolah yang berasal dari dana BOS setelah lulus. Hal ini berlaku sampai mereka dapat kerjaan, dan turnamen ini ada karena sekolah nggak bisa ngebiayain seluruh kelas per angkatan gara-gara keterbatasan dana BOS. Dari rapat itu, muncul 3 saran pertandingan, yaitu Olimpiade Matematika, Olimpiade Cerdas Cermat Pengetahuan Umum, dan adu prestasi dari nilai rapot keseluruhan. Ketua OSIS yang lama ngasih saran tambahan, yaitu pertarungan adu fisik seperti turnamen silat. Pada awalnya, ide nyeleneh dari ketua OSIS yang lama ini tentu aja nggak disetujuin. Cuma ketua OSIS yang lama maksa banget buat masukin idenya. Alasannya sih, karena turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakuin sama sekolah lain. Selain itu, turnamen ini juga ngajarin tentang kehormatan, layaknya pertandingan bela diri pada umumnya. Setelah berdebat cukup alot, akhirnya ide adu kekuatan fisik ini dimasukin juga ke dalam salah satu pilihan. Voting kemudian dimulai dengan cara para OSIS membagikan selebaran pemungutan suara ke masing-masing kelas. Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting, kepala sekolah ngumumin kalau mayoritas suara dari para siswa memilih saran nomor 4, yaitu adu kekuatan fisik. Akhirnya ide gila ini pun disetujui karena udah nggak bisa diganggu-gugat lagi sama hasil voting yang udah diumumin. Ya namanya juga pakai sistem demokrasi ya. Pas pengesahannya, nama turnamen diubah dari Raise Your Champion menjadi Raise Your Gang. Ini dilakuin gara-gara ketua OSIS nganggep kalau kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja. Padahal kan inti dari turnamen ini tuh punya tujuan buat naungin satu kelas. Turnamen akhirnya diselenggarain dengan antusias yang gede banget dari para siswa. Para jagoan-jagoan terbaik dari setiap kelas 12 punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapetin insentif itu. Jadi ya, OSIS-OSIS di sekolah ini tuh emang beda dari sekolah lain. Karena OSIS di sini diangkat dari alumni angkatan sebelumnya yang jadi juara turnamen, tapi doi belum dapat kerjaan sama sekali. Mereka dibantu sama dana BOS yang dialirin buat turnamen ini. Cuma sayangnya lama-kelamaan muncul budaya palak dari para OSIS. Terus gak ada juga yang berani nolak.
Mending ngasih duit gak sih daripada bonyok? Kontol. Hah? Yes? Ah, Oke. Bud. Lu pulang lewat mana? Lewat jalan. Serius. Nah, apa emang? Kalau searah bareng aja yuk. Gua lewat jalan Mampang. Gua juga lewat situ. Nah, ya udah, bareng aja. Bebas. Cuman barengnya nggak lama-lama. Rumah gua literally di jalan Mampang soalnya. Anjing deket banget. Oke. Anjir, gua ngapa pakai bahasa kentut ya? Yo nggak tahu kok tanya saya. BTW, lu kesini bawa motor? Oh, Tipe apaan? custom. Keren juga. Kan hari ini lu langsung balik. Kapan-kapan main yuk ke rumah gua bareng Rani sama Zainal. Boleh. Astaga, baru inget tempat pensil gua ketinggalan. Bobby, baru pulang, Bob. Pajak boleh kali. Aus nih gue. Tadi udah bayar 2 kali gua. Jadi sekarang udah habis aku gua. Aduh, Bob. Gue lagi males banget nih nambolin orang. Gaya amat. OSIS juga bukan. Apa kata lu? Maaf Bar, Budi ini emang anak baru di sini, jadi gak usah diambil hati. Banyak alasan, kontol. Lu yang kontol, bangsat. Yo, what the fuck? Bangsat. Tai. But anjir. Ngape? Kok lu bisa berantem dah anjing? Gimana caranya, Cok? Mau ajarin gua apa? Jangan pelit-pelit. Ntar kuburannya sempit. Gak. Pahit. But, asli dah. Lu belajar dari mana anjir? But. Oi titit. Ya.
Ih. Cih. Huh. Ih. Hai. Yo, Pak Boy.